Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hilmi Nur Faizan Abdul Matin, SPDMH, dengan nomor induk dosen nasional 0422059003. Berhome base di program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Dalam video kali ini, saya memberikan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran pendidikan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang saya ampu di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya, di dalam video ini juga saya tampilkan video pembelajaran atau micro teaching perkuliahan saya di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, kita masuk ke penjelasan mata kuliah. Mata kuliah Pendidikan Pancasila yang saya ampu ini merupakan mata kuliah yang relevan dengan background pendidikan saya. Berdasarkan hal tersebut, saya ingin menjelaskan dua aspek gitu ya. Pertama dari segi pendidikan saya dan juga pengalaman saya. Dari segi pendidikan S1 saya menyelesaikan di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pendidikan di Kabupaten Garut, yaitu tepatnya di S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. S2 saya juga menyelesaikan di Magister Ilmu Hukum di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung tahun 2016. Selain itu juga saya sedang menyelesaikan program doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, yaitu tepatnya di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S3 UPI Bandung. Selain pada background pendidikan, juga pengalaman saya mengenai mata kuliah yang saya ampu di Pendidikan Pancasila ini, saya selaku dosen juga aktif ikut TOT, Training of Trainer di Lemhanas sebagai instruktur, pelatihan calon instruktur bagi dosen, khususnya berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Selain itu juga saya mengikuti pelatihan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta. Itu adalah bagian dari aspek pendidikan dan juga pengalaman. Baik, kita masuk ke pembelajaran. Pada prinsipnya, pembelajaran yang saya lakukan berdasarkan pada 3 poin inti yang terdiri dari delivery, interaction, dan juga assessment. Berkaitan dengan delivery ini, tahap awal yang berfungsi menyampaikan konsep dasar nilai dan juga konteks dari pendidikan Pancasila secara sistematis dan kontekstual. Yang kedua juga interaction adalah tahap ini menekankan pada pembelajaran yang partisipatif dan kolaboratif, di mana mahasiswa tidak hanya mendengar tetapi juga secara aktif dalam diskusi dan refleksi. Yang ketiga adalah assessment, merupakan tahap evaluasi hasil belajar mahasiswa secara otentik, baik itu aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Selanjutnya juga berkaitan dengan deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah Pendidikan Pancasila ini terdiri dari, yang pertama adalah aspek capaian pembelajaran. Pertama adalah intinya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selanjutnya juga berkaitan dengan menguasai konsep, teori, dan prinsip dasar metode keilmuan berbasis nilai, norma, dan moral, juga muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Selanjutnya juga deskripsi singkat mata kuliah, yaitu terdiri dari mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib di semester 1 bagi mahasiswa semester 1 di perguruan tinggi. Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah, dinamika, dan problematika, serta adanya bagaimana menciptakan
Pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai dasar negara yang mampu dipahami oleh para peserta didik, sehingga para peserta didik tersebut mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi belajar atau materi pembelajaran dari, atau juga mungkin disebut juga pokok bahasan dari mata kuliah pendidikan Pancasila ini terdiri dari Pancasila dalam konteks kajian historis, ada juga Pancasila sebagai dasar negara, juga Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila dan sistem filsafat, serta Pancasila sebagai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya mengenai daftar pustaka, juga saya mengklasifikasikan ada daftar pustaka yang bersifat utama, ada juga pendukung. Nah, yang pendukung adalah berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Canisius Sulasmano tahun 2015 mengenai dasar negara Pancasila yang diterbitkan di Yogyakarta, penerbit Canisius. Ada pendukung. Nah, pendukung ini terdiri dari berbagai macam konteks. Ada buku, ada juga video, ada juga YouTube, dan juga media sosial lainnya yang mendukung terhadap pedoman dari wajib buku tersebut. Selanjutnya juga media pembelajaran, ada PowerPoint, video pembelajaran menggunakan infocus, proyektor, laptop, modul, buku, serta jurnal. Adapun mengenai metode pembelajaran, yaitu ceramah bervariasi, kolaboratif inquiry, proyektor, juga LMS, laptop, dan menggunakan Zoom atau Spada. Selanjutnya mengenai aspek penilaian, terdiri dari kehadiran 20%, UTS 30%, UAS 35%, serta tugas individu sejumlah 15%. Jadi komponen penilaiannya terdiri dari tugas individu, UTS, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga kehadiran. Terima kasih. Sungguh suatu kehormatan bagi saya dapat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan tim asesor dan juga tim yang memfasilitasi kegiatan ini diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita diberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Baik, kita sebelum mulai perkuliahan hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Dipimpin oleh kami. Silakan kendaraan aja. Baik, kawan-kawan semuanya, demi kelancaran perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga diberikan kemudahan serta kelancaran di waktu perkuliahan hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik, kita sebelum mulai perkuliahan juga supaya tertib dalam administrasi, silakan untuk melakukan absensi yang sudah saya tampilkan di sistem akademik. Tidak semuanya ada kendala? Tidak ada kendala? Terima kasih. Baik, kita Baik, inilah mata kuliah pendidikan Pancasila di pertemuan ketiga dan keempat. Sebelumnya kita juga sudah bahas mengenai ideologi Pancasila dan juga sejarah perumusan Pancasila. Sebelum kita lanjut, saya ingin melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya gitu di pertemuan 1, 2,
Dan juga nanti saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi di pertemuan ketiga ini. Minggu kemarin sudah membahas mengenai sejarah Pancasila. Nah, kalian juga sudah melakukan nonton video tentang sejarah perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa. Nah, saya juga ingin apa sih makna yang terdalam dari sejarah perumusan Pancasila itu terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau juga kalian sebagai generasi penerus bangsa ini seperti apa? Silakan, ada yang bisa? Ya, baik, silakan. Izin menjawab, Pak. Menurut saya sejarah perumusan Pancasila mengajarkan nilai yang sangat berharga gitu, yang mana bahwa perbedaan bukanlah penghalang melainkan kekuatan. Kenapa? Karena pada pelaksanaannya para pendiri bangsa rela berdiskusi dan saling menghormati demi melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh semua golongan. Nah, jadi dari sejarah perumusan Pancasila saya belajar bahwasannya Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan lebih dari itu. Pancasila sebagai pedoman hidup untuk menjaga persatuan, toleransi, dan keadilan. Begitu sih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, lebih rinci lagi mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, dalam konteks ini adalah lebih ke aspek implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena ini merupakan bagian dari ciri khas mata kuliah saya, yaitu mata pendidikan Pancasila itu. Gimana walaupun ini bukan acara resmi dalam perkuliahan, tapi kita tetap menjalankan nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Siapa ada yang bisa menjadi dirijen? Ya, baik, silakan untuk berdiri, kita menyanyikan dulu Indonesia Raya. Semuanya belum. Indonesia tanah airku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semua. Untuk Indonesia Raya, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Ada begitu hal yang sangat banyak ya, kearifan lokal mengenai yang hidup di bangsa Indonesia ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan membacakan kearifan lokal identitas kita, yaitu membuat pantun. Ya, jadi saya akan bacakan dulu ya tentang Pancasila ini. Liburan ke Garut mencari villa, mampir ke rumah teman di Kadungora. Mari kita junjung Pancasila, karena Pancasila ideologi negara. Tangan betul.
Ya, baik. Ini kita membahas mengenai ideologi ya, kedudukan Pancasila. Sebentar. Ya, kita membahas mengenai kedudukan Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila ini merupakan hal yang sangat penting disadari bagi kita semua sebagai generasi bangsa, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, karena nanti kalianlah yang akan menjadi pucuk pimpinan, menjadi estafet kepemimpinan dari generasi yang sekarang. Oleh karena itu, kita harus memperkuat ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini tidak hanya harus dihafal, tetapi juga harus diimplementasikan. Ada Pancasila sebagai dasar ideologi negara, ada Pancasila sebagai dasar negara, dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman semuanya ada yang tahu berpandangan gitu, meyakinkan mengenai ideologi itu seperti apa. Saya akan tanya ke Azhar. Mungkin ada berpendapat mengenai tentang ideologi itu seperti apa sih pandangan Azhar tentang ideologi itu? Oke, izin jawab Pak. Menurut asumsi saya dari buku yang saya sudah baca terkait masalah ideologi, di mana Aristoteles mengatakan bahwasanya dalam bahasa Yunani tentang idea itu adalah suatu ide atau gagasan, dan logik itu adalah masuk akal. Jadi pada akhirnya ide yang dikaitkan dengan akal itu, yang dimana akal ini akan bertujuan dengan kaidah pola pikir dari manusia. Nah, ideologi itu pasti diciptakan oleh manusia, kan? Yang dimana harus bisa rasional dengan apa yang menjadi komoditas masyarakat berbangsa serta bernegara. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat bagus sekali jawabannya dari Saudara Azhar. Itu ideologi itu lebih ke keyakinan kita. Nah, kalau dalam konteks ideologi ini, bangsa itu adalah bagaimana Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi bangsa yang berdasarkan ideologi tersebut berdasarkan dari hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa yang tidak bisa dirubah lagi gitu. Nah, juga dalam alinea pembukaan keempat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pancasila terdapat ya di Pancasila itu sila yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga yang keempat dipimpin oleh hikmat bijaksana serta perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya next. Nah, kedudukan Pancasila itu yang pertama adalah, yang utama adalah sebagai dasar negara, yaitu merupakan bagian hal yang penting. Jadi dalam aspek kehidupan berbangsa, berpolitik, bermasyarakat, beragama, itu harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya, apabila dasar negara dihubungkan dengan pola pikir bangsa Indonesia, maka dapat disebut sebagai ideologi bangsa. Nah, selanjutnya poin yang paling penting itu adalah generasi kalian. Nah, membumikan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial ya. Nah, selanjutnya gambaran umum. Nah, kalangan milenial dengan nilai-nilai sosial baru berbasis modernitas, mereka menghadapi cenderung lebih jauh dari literasi mengenai pandangan-pandangan kebangsaan. Generasi milenial dengan segenap keunggulannya, ilmu pengetahuan dan teknologi, boleh jadi memiliki life skill dalam menghasilkan karya-karya kreatif dan inovasi baru. Nah, ini ada membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi milenial. Yang pertama adalah membangun semangat kebinekaan. Ada yang tahu, yang bisa menjawab contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari mengenai membangun semangat kebinekaan? Ada yang tahu? Mungkin ada yang lain? Silakan kamu. Gimana membangun nilai kebinekaan yang ada? Gimana?
Misalnya pengakuan terhadap berbagai perbedaan perilaku terhadap komunitas serta penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Gimana contoh dalam kehidupan sehari-harinya? Mungkin hanya itu kita dapat bertoleransi di mana kita menghargai berbagai perbedaan yang ada. Ya, terima kasih. Baik, nah selanjutnya saya lebih ke diskusi aja ya ini. Penguatan nilai-nilai Pancasila berbasis kearifan lokal adalah nilai Pancasila dihasilkan dari akar rumput budaya masyarakat Indonesia. Maka kearifan lokal jangan pernah dilupakan. Seperti apa mungkin rekan-rekan mahasiswa? Gimana maksudnya? Silakan. Seperti batik yang ada di Jawa Barat itu kan ada batik, Jawa itu ada kulit. Seperti di mana itu Sukaria itu harus dibudayakan karena itu adalah ciri khas kita sebagai fondasi Indonesia. Ya, ekonominya ya. Ya, ekonomi. Baik, sekarang selanjutnya membangun karakter nasionalisme. Nah, karakter building. Bagaimana pengalaman kalian ketika di organisasi mahasiswa tentang menciptakan rasa nasionalisme bagi kalangan mahasiswa? Seperti apa? Silakan kamu. Ya, dalam diskusi gitu saling menghargai, itu juga termasuk karakter nasionalisme juga. Terus mengembangkan soft skill juga. Soft skill, ya. Itu adalah bagian dari menciptakan karakter nasionalisme. Baik, selanjutnya. Nah, apa sih urgensi Pancasila untuk generasi milenial? Dari ketiga aspek ini, yang paling utama adalah hal yang penting bagi urgensi atau yang penting dalam konteks pendidikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari bagi generasi milenial adalah bagaimana menciptakan Pancasila itu tidak hanya dijadikan sebagai simbol, tapi juga dijadikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Selanjutnya, nah, apabila salah satu nilai Pancasila diterapkan, maka nilai-nilai yang lain akan terlaksana juga karena antara satu dengan yang lainnya memiliki kaitan. Nah, jadi kita dalam menanamkan nilai ideologi Pancasila itu tidak boleh memisahkan antara sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila ke-5. Itu adalah bagian dari integrasi. Dan tidak boleh dipisahkan antara sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5 itu. Karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dirubah lagi. Selanjutnya, nah, ini ada faktor nilai-nilai Pancasila luntur ya, bisa luntur. Kalau tidak bisa ditangani dengan baik, yang pertama adalah kurangnya pendidikan agama. Jelas ya, pendidikan agama itu harus diperkuat dengan baik. Terus yang kedua adanya kurangnya pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila itu lebih ke aspek implementasi. Seperti yang sekarang ini. Saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa kita, dalam kehidupan bernegara kita, supaya kalian mudah memahami apa sih yang harus dilaksanakan dengan baik mengenai nilai-nilai Pancasila tersebut. Slide selanjutnya adalah fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sumber dari segala sumber hukum. Ya, jadi di sini ada susunan lembaga negara. Nah, lembaga negara itu setelah amandemen tidak ada lagi lembaga tertinggi. Adanya hanya lembaga tinggi. Nah, strategisnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah akan mempengaruhi corak, orientasi, gaya, dan model dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sangat strategis sekali Pancasila ini dalam membangun bangsa Indonesia. Baik itu aspek mental, spiritual, maupun juga aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah Pancasila itu hadir seperti itu. Seperti itu.
Paham semuanya? Paham. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke evaluasi dari pertemuan ketiga ini, yaitu mengisi link yang di dalamnya terdapat aspek materi-materi yang harus kalian jawab dalam dalam materi ideologi Pancasila. Nah, silakan kalian mengakses setiap linknya. Nanti ada jawabannya dan juga setelah dijawab nanti kalian menjawab. Ya. Nanti ada timbul skornya akan muncul. Baik, saya akan keliling ke masing-masing untuk mengecek. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya, waktunya habis. Terima kasih sudah mengisi poin evaluasi yang pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya ya. Semuanya tidak ada kendala ya, sudah mengisi. Baik, sebelum kita akhiri, saya akan kesimpulan ya, kesimpulan mengenai materi ini. Jadi kesimpulan dari pendidikan Pancasila ini, khususnya sebab Pancasila adalah dasar negara dan ideologi. Yang pertama adalah Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang bersumber dari kepribadian bangsa dan serta budaya nasional. Terus selanjutnya juga sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan pemerintah dalam konteks dalam menjalankan pemerintahan dan hukum. Tadi apa? Tadi saya bilang equality before all, kesamaan di depan hukum. Itu. Selanjutnya juga mencerminkan cita-cita moral bangsa Indonesia. Yang kedua adalah menjabarkan dan mengimplementasikan Pancasila, berarti memahami serta mengamalkan nilai-nilai apa? Ketuhanan, terus persatuan, demokrasi, dan kehidupan sehari-hari. Nah, ditambahkan demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa nilai-nilai Pancasila itu? Musyawarah dan mufakat. Baik, setelah kesimpulan kali ini, pertemuan kali ini dicukupkan sekian, tapi saya akan memberikan kajian ya untuk pertemuan selanjutnya, kajian tugas, yaitu mengenai di pertemuan keempat mengenai Pancasila dan Konstitusi. Kalian baca ya, elaborasi lagi mengenai materi-materi Pancasila dan Konstitusi ini, terutama dalam aspek kehidupan bernegara ini. Silakan cari kalian materinya di internet, di media sosial, atau berita-berita yang update tentang konstitusi. Ya, setelah itu minggu depan saya akan evaluasi dulu sebelum saya menjelaskan materinya. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita akan bacakan pantun terlebih dahulu. Ya. Orang Garut paling suka makan ketupat. Masaknya pagi-pagi pukul 4. Jika banyak perbedaan pendapat, selesaikan dengan Pancasila, sila keempat dengan musyawarah mufakat. Jangan lupa tugasnya dan juga evaluasinya nanti saya akan cetak ulang, saya akan nilai. Semoga nilainya pemahamannya menjadi baik dan nanti akan ada evaluasi terukur selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.